Demi Allah, seandainya manusia mereka tahu keutamaan majlis ilmu, sedangkan mereka sudah berkumpul di surganya Allah, maka niscaya mereka akan merasa menyesal pada waktu-waktu yang lalai dan luput saat mereka di dunia tidak hadir di majlis ilmu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam babul awal, bab pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, di hadis yang pertama, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'ah indal ulama khairun laka min itki akbar raqabatin. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu di majlis ilmu. Di dalam hadis itu Nabi katakan, la tamassak qalaman wa la taktub harfan khairun laka min itki alfa raqabatin fisabilillah. Duduknya seseorang di majlis ilmu, kumpul bersama ulama, walaupun tidak pegang pulpen, walaupun tidak catat satu huruf, maka itu lebih utama daripada memerdekakan 1000 orang budak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung apa rugi? Emang pas banget dah tuh hadis sama orang sekarang, kalau ngaji kagak pada bawa pulpen. Ya Bu ya? Bu, kampung apa nih mereknya Bu? Kampung Kemang ya? Saya juga tinggal di Kemang. Cuman Kemangnya Kemang Jati Cempaka, Pondok Gede. Ya. Ini orang kampung Kemang, untung nggak pegang pulpen, nggak pegang buku, tapi dapat keutamaan duduk di majlis ilmu lebih utama daripada memerdekakan 1000 orang budak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang ngaji itu zaman sekarang modelnya rupa-rupa. Ada jitet, Bu, masih hidup? Diem aja. Ada jitet, ngaji sembari nyatet. Tuh ada yang nyatet tuh, bawa pulpen, bawa buku, ngaji sembari nyatet. Ada lagi yang masuk kategorinya jiping, ngaji sembari nguping, bawa pulpen kagak, bawa buku kagak, bawa kitab kagak, udah nguping aja, udah nguping. Ada lagi yang golongan di bawahnya, namanya jider, ngaji sembari nyender. Pokoknya orang model begitu kalau nyampe ke masjid, nyampe ke musola, ke majlis taklim, majlis maulid, dari rumah biasanya udah ngancem, ntar kalau nyampe di sono gue mau nyari yang di deket tembok, kalau kagak yang di deket tiang, kalau kagak yang di pojokan, lempengan kipas angin yang karpetnya tebelan. Itu biasanya jider tuh, ngaji sembari nyender. Ada yang paling kesian, namanya jiles, ngajinya pules. Tapi orang yang model keempat, dia punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Orang yang jiles ngajinya pules, itu dari mulai Al-Fatihah, majlis dibuka merem. Tapi yang model begitu jangan pakai dibangunin, jangan. Nanti sebelum majlis kelar, sebelum hidangan keluar, itu dia punya instingnya luar biasa, radarnya otomatis bangun sendiri. Kalau udah dengar wallahu a'lam bishawab, melek dia. Wah, nasi mau keluar. Itu pasukan, namanya pasukan anti mubazir. Itu yang model begitu tuh, ngaji pada pules. Tapi duduk di majlis ilmu, biar kata ngajinya pules, biar kata dia nyender, biar kata dia jiping, syukur-syukur kalau bisa sembari nyatet, dapat keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ujiannya gede. Apa ujiannya? Kalau di dalam kitabnya Imam Ghazali itu beliau menceritakan, syaitan itu dia kemana-mana bawa yang namanya sejenis tepung, dia bawa yang namanya kulit domba, dia bawa yang namanya duri-durian. Itu di mana dia bawa? Di majlis-majlis kebaikan. Buat apa itu kulit domba? Buat ngelimutin orang yang mau bangun sholat subuh.
diselimutin tuh sama dia biar makin pules tidurnya. Makanya kalau tidur jangan kemalaman. Kalau bisa sebelum zuhur udah tidur qailula walaupun sebentar, buat membantu kita bangun di sepertiga malam sholat tahajud, minimal sepertiga terakhir sebelum subuh, bangun sebelum adzan, kerjakan tahajud, baca istighfar, baca Al-Quran, menunggu datangnya waktu subuh. Ini kagak dengar azan bukannya bangun, narik selimut lagi. Apalagi pengantin baru ada di sini, pengantin baru ada ngacun yang mana orangnya itu pengantin baru. Kalau yang namanya mau sholat subuh dia dilema itu, di satu sisi dia mau kerjakan kewajiban sholat subuh, di sisi lain bini nyemplakin mulu. Waduh kacau ini ya. Makanya ujian orang ibadah, ujian orang hadir di majelis ilmu itu berat. Ada lagi setan itu kemana-mana dia bawa sejenis tepung, diaurin di pengajian, diaurin di masjid, di musola, biar orang yang pada ngaji, yang pada ibadah matanya ngantuk. Makanya bu, kalau main HP bu, main HP itu orang kuat berjam-jam, dari mulai melek yang dilihat HP, sampai merem yang dilihat HP. Kadang-kadang bini kagak dilihat-lihat, HP mulu. No, yang ianya kenceng ketahuan lakinya begitu. Oh, HP kita kuat banget ngeliatinnya. Tapi kalau duduk di pengajian, ya Allah, baru 15 menit duduk di pengajian udah ngantuk-ngantuk begitu. Saya punya guru Kiai Haji Hasan bin Abdul Latif Malang. Beliau bilang zaman dulu kita pondok pesantren, kalau ada di pengajian teman kita yang tidur di majelis, bangunin. Kenapa? Kalau nggak dibangunin itu tidurnya bakal nular ke yang di sampingnya. Kalau kagak dibangunin, yang sampingnya tidur juga, sampingnya lagi ikutan tidur. Akhirnya kalau kagak yang bangunin semajlis tidur semua. Lah guru mau ngajarin apaan? Lekar diajarin. Ya makanya apa? Makanya kita mesti kuat, kuat. Coba bu, orang yang susah tidur kalau malam, resepnya gampang. Ambil wudhu baca Quran, ambil wudhu baca Quran, sebentaran aja baca Quran, belum satu ain udah nguap. Wah, ngantuk. Itu resep paling mujarab. Makanya orang duduk di majelis ilmu banyak yang pada ngantuk. Di sono daerah saya, orang sini, orang Kemang kagak ada yang ngantuk. Cuman saya tanya sama orang sono, katanya pindahan dari Kemang sini. Sama juga ya, sarwa kene ya. Lalu kemudian setan itu kemana-mana dia bawa duri, itu disebarin di majelis ilmu, di masjid, di musola, biar orang yang duduk di tempat-tempat kebaikan itu nggak betah lama-lama. Bentar kakinya dilonjorin begitu ke depan, ntar ada yang dilonjorin ke samping, ada yang ditumpakin satu ke kaki yang lain, ada yang pelit ke kanan, pelit ke kiri. Kadang-kadang udah nggak kuat dah, setan bisikin, lu kamar mandi dah ke belakang. Kadang-kadang kagak balik lagi pulang. Makanya hati-hati, dia penting duduk di majelis ilmu itu luar biasa sekali keutamaannya. Apalagi di sini kita bersama guru kita Habib Bagir bin Yahya, orang yang punya ilmu yang luas, akhlaknya luar biasa, tawadhu, ilmunya dalam. Makanya beruntung warga sekitar sini, beliau ya, bantu dakwah perjuangannya, bantu pondok pesantrennya, bantu di dalam setiap apapun yang beliau butuhkan bantuan untuk sama-sama berjuang di jalan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang duduk di majlis ilmu, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfa farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Memandangnya orang kepada wajah ulama di majlis ilmu itu lebih afdal daripada 1000 ekor kuda yang dia sedekahkan di jalan Allah. Makanya kalau ngaji duduk di majlis ilmu jangan mainan HP, liatin guru kita. Di situ nanti ada nadroh pandangan, ada sir dari guru kita. Kalau kita dapat nadrohnya guru kita, insya Allah kita mendapatkan keberkahan ilmu. Oh ya, itu yang kedua. Yang ketiga kata baginda Rasul Nabi Muhammad,
wasalamuka ilal alim khairun laka min ibadati sanah. Ketika kalian berjumpa dengan ulama, ketemu misalnya sama guru kita Abi Bagir di jalan atau papasan ketika beliau sedang lewat, ucapin salam sama guru, jangan ngumpet di pohon pisang. Ini ketemu guru ngumpet di pohon pisang, ada yang ngumpet di balik warung bakso, jangan, ketemuin, ucapin salam, assalamualaikum guru, sehat afiat, mudah-mudahan guru sehat terus, begitu. Itu adabnya. Kata Rasulullah, mengucapkan salam kepada ulama itu lebih utama daripada ibadah setahun. Luar biasa, pahalanya banyak. Makanya orang di majelis ilmu itu banyak sekali kemuliaan yang didapat. Makanya istiqomah duduk di majelis ilmu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, man jalasa indal ulama sa'aten aw sami'a minhu kalimaten aw akala ma'ahu lukmaten aw masya ma'ahu khutwaten atahullahu lahu jannaten likulli jannatin mislu dunya marraten. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang duduk di majlisnya ulama walaupun sebentaran aja. Ini kan kita duduk dari mulai pada sholat maghrib sampai isya, waktu yang diijabah doa, waktu yang diijabah doa. Duduk dengan ulama sebentar saja kata Nabi, atau mendengarkan nasihat dari ulama walaupun 2 kalimat, atau makan bersama ulama walaupun cuma beberapa suap, atau berjalan ngiringin ulama walaupun cuma beberapa langkah saja, maka Allah berikan kepadanya sorga, 2 sorga yang setiap satu sorganya lebih besar daripada sorga 2 kali. Oh, nikmat. Makanya rugi orang kagak mau duduk di majelis ilmu. Terakhir saya tutup dengan perkataan daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Ibn Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fuqi Malang. Kata beliau, demi Allah, seandainya manusia mereka tahu keutamaan majelis ilmu, sedangkan mereka sudah berkumpul di surganya Allah, maka niscaya mereka akan merasa menyesal pada waktu-waktu yang lalai dan luput saat mereka di dunia tidak hadir di majelis ilmu. Padahal itu udah di surga, padahal udah di surga, masih mereka menyesali kenapa kagak dulu hadir di majelis ilmunya lebih rajin lagi. Padahal di dunianya rajin hadir di majelis ilmu, cuman mungkin ada beberapa waktu, beberapa saat mungkin dia nggak bisa hadir, tetapi ketidakhadirannya itu sangat-sangat disesalinya. Makanya beruntung masih bisa duduk di majelis ilmu. Di dalam kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim Zain Musmid, dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, beliau mengatakan bahwasanya seandainya manusia tahu keutamaan majelis ilmu dengan pahala yang Allah curahkan, rahmat yang Allah limpahkan, ampunan yang Allah berikan, maka niscaya mereka akan saling bunuh-membunuh untuk bisa duduk di majelis ilmu. Cuman apa? Cuman kebanyakan orang yang Allah kasih kemuliaan kagak mau hadir, kagak mau duduk, padahal dekat sama majelis ilmu. Makanya bersyukur orang-orang sini bantu dakwahnya beliau, istiqomah duduk di majelis ilmu. Kita doakan beliau diberi sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kesabaran untuk selalu berjuang di jalan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa istiqomah di majelis beliau dan di pondok pesantren Hayatuddin ini. Amin amin ya rabbal alamin.